Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awal dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kebesaran serta kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hamba-Mu akan memaparkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus yang beserta dengan hamba-Mu melayakkan hamba-Mu, mengampuni dosa dan pelanggaran hamba-Mu, supaya hamba berkenan di mata-Mu. Demikian jemaat-Mu Tuhan ampuni, supaya kami sama-sama dilayakkan oleh Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Hamba siap memaparkan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap semangat, tetap survive karena anugerah Tuhan limpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat berinteraksi dan belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya membacakan satu nats firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang pertama ayat yang pertama. Sekali lagi, Amos pasal yang pertama ayat yang pertama, demikian pemberitaan firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah pelajaran dari Amos. Sekali lagi, pelajaran dari Amos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amos adalah seorang nabi Tuhan yang berasal dari sebuah desa, yakni Tekoa, Yehuda, kerajaan selatan dari bangsa Israel. Amos kemudian dipilih oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan menyampaikan satu pesan yang amat sangat penting dan dialamatkan kepada para pemimpin dan umat Tuhan, yakni kerajaan utara dari bangsa Israel selaku umat Tuhan. Bukan saja kepada kerajaan utara dari bangsa Israel, namun juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos juga ditujukan kepada kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan utara dari bangsa Israel, juga termasuk kepada Yehuda, kerajaan selatan dari bangsa Israel. Tekoa adalah sebuah desa di mana wilayahnya adalah perbukitan Yudea, kerajaan selatan yang letaknya sekitar 16 km ke arah tenggara kota Yerusalem. Tanah Tekoa terkenal sangat subur karena memiliki banyak sumber-sumber mata air yang berlimpah ruah dengan hamparan padang rumput yang hijau dan luas. Sesudah perpecahan kerajaan Israel, Tekoa termasuk daerah yang harus diperkuat. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-6. Nampaknya Tekoa merupakan tempat pengintaian yang penting dalam pertahanan wilayah Yehuda sebagai kerajaan selatan dari bangsa Israel. Di tempat inilah Amos bekerja sebagai peternak. Sekali lagi, sebagai peternak domba, bukan sebagai gembala, tetapi sebagai kepemilikan domba, sebagai bos, sebagai peternak domba. Dan pemungut buah ara utan. Itu dicatat dalam Amos pasal 7 ayat yang ke-14.
Saudara-saudara, jenis domba yang diternak oleh Amos diperkirakan adalah jenis domba yang mahal harganya. Adapun ciri-ciri domba yang diternak oleh Amos adalah berkaki pendek, kemudian bulunya indah dan lebat, dan harga jualnya sangat mahal. Dalam hal ini kita bisa menilai bahwa Amos seorang peternak domba dan juga pemungut buah ara di hutan dengan status seorang yang kaya. Hidupnya kemudian nyaman dan tidak ada catatan sebelumnya bagaimana masalah secara sosial yang dialami oleh seorang Amos. Sekarang kita mau perhatikan apa pelajaran yang kita dapat dari Amos. Yang pertama adalah Amos peka terhadap misi Tuhan. Sekali lagi, Amos peka terhadap misi Tuhan. Dari kesunyian di padang belantara sebelah tenggara kota Yerusalem, Amos yang backgroundnya adalah kaum awam yang saleh, kaum awam yang takut akan Tuhan. Dan dia diutus ke kerajaan 10 suku di utara yang notabene menyembah kepada berhala dan melakukan ketidakadilan sosial terhadap orang yang tak berdaya, melakukan ketidakadilan sosial terhadap kaum marginal, kaum yang lemah, kaum yang tidak berdaya. Amos kemudian berkarya di Israel pada zaman pemerintahan Raja Israel, yakni Yerobeam anak Yoas, sekitar 760 sebelum Masehi sampai tahun 750 sebelum Masehi. Upacara-upacara keagamaan terus dipelihara di kerajaan utara bangsa Israel. Tetapi hal itu dilaksanakan beriringan dengan sifat kefasikan, dengan tindakan-tindakan ketidakadilan. Dan kemudian pada waktu itu kerajaan utara sedang mengalami zaman keemasan, era keemasan. Dan kemudian terdapat juga jurang yang lebar antara kelompok orang yang kaya dengan kelompok yang fana, kelompok yang miskin. Jadi kelompok orang yang kaya dan kelompok orang yang miskin, terdapat jurang yang begitu dalam, jurang pemisah antara kedua kelompok ini. Untuk itu tema besar yang diwartakan oleh Amos adalah kritik atas ketidakadilan sosial yang merajalela di Israel, serta kritik atas penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya, kritik terhadap orang-orang yang tidak memiliki kekuatan hukum, terhadap orang-orang yang bersifat marginal. Inilah misi Tuhan terhadap Amos. Inilah sebuah misi yang ditangkap oleh Amos. Dan Amos peka terhadap misi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman Amos sudah berlalu. Kita tiba di zaman kita sekarang. Tetapi yang belum berlalu, ketidakadilan sosial, kesenjangan kehidupan sosial yang terdapat di zaman Amos
dan juga terdapat di zaman ini merupakan tugas yang sama, merupakan misi yang sama. Bagaimana kemudian kita harus menyuarakan kebenaran Tuhan agar supaya ketika orang-orang percaya diizinkan mendapat kapasitas, mendapat jabatan, mendapat kepercayaan, maka orang-orang percaya dapat melakukan tugas, kapasitas, tanggung jawab mereka dengan baik dan benar sesuai dengan parameter firman Tuhan, yakni melakukan dengan keadilan, bukan dengan ketidakadilan. Jangan meletakkan dasar-dasar bagaimana kemudian mereka bekerja, bagaimana kemudian mereka bertindak, bagaimana mereka mengambil suatu keputusan dari setiap perkara-perkara di dalam pekerjaan mereka dengan berlandaskan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita peka terhadap misi Tuhan pada zaman ini. Walaupun situasi dan kondisi tentunya tidak nyaman yang kita alami pada hari-hari ini. Namun demikian, misi Tuhan jangan pernah hilang, ditelan oleh situasi dan kondisi, dikaburkan oleh situasi dan kondisi di mana kita hidup di dalam zaman ini. Puji nama Tuhan. Berikutnya, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Amos? Yang kedua adalah Amos mentaati perintah Tuhan. Sekali lagi, Amos mentaati perintah Tuhan. Amos menerima panggilan Tuhan dengan taat, mewartakan firman Tuhan. Dia kemudian pergi menuju daerah kerajaan utara dari bangsa Israel. Meskipun mayoritas penduduk di sana pada zaman Amos masuk kepada penyembahan berhala, mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Tentu ini merupakan satu tantangan, resiko yang begitu besar dan berat untuk kemudian harus dipikul seorang Amos. Namun Amos tidak mundur, Amos tidak kemudian tawar hatinya, Amos kemudian tidak menolak panggilan Tuhan, namun dia mentaati perintah Tuhan. Ini sungguh luar biasa bagaimana kemudian tindakan yang diambil oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Amos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amos tanpa mengetes dalam tanda petik atau tanpa meminta tanda kepada Tuhan seperti hamba Tuhan sebelumnya, yakni Gideon. Di sini Amos berangkat memenuhi panggilan Tuhan, berangkat mentaati perintah Tuhan dengan langkah yang pasti, dengan langkah yang tegas menuju sasaran, yakni kerajaan utara yang sifatnya urgen untuk kemudian disampaikan firman Tuhan ke sana agar mereka mengalami pertobatan yang sejati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketaatan ini nampak juga kualitas iman seorang Amos. Sungguh luar biasa imannya kepada Tuhan. Hanyalah iman yang menjadi titik temu antara Tuhan dengan umatnya. Sekali lagi, hanya melalui iman yang menjadikan titik temu antara Tuhan dengan umat Tuhan, yakni kerajaan utara dan juga kerajaan-kerajaan ada di sekitarnya, termasuk Yehuda. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, maka Amos dengan imannya, dia dapat mengerti jalan-jalan Tuhan yang sebenarnya sulit untuk terselami, sulit untuk dipahami, pikiran-pikirannya yang sulit untuk diukur.
Namun sekali lagi Amos taat kepada Tuhan dan keluar dari kehidupannya yang jamak. Amos rela keluar dari zona hidupnya yang aman dan nyaman. Dan kemudian dia menjadi nabi Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, penyambung lidahnya Tuhan, menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan sasarannya adalah kepada umat Tuhan di kerajaan utara, yakni bangsa Israel yang sudah melakukan tindakan dengan membelakangi Tuhan. Tindakan-tindakan yang sudah jatuh kepada penyembahan berhala ketika itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Amos kemudian menghambakan diri sepenuhnya dengan taat dan rela kepada Tuhan, meskipun diperhadapkan tentunya dengan resiko dan tantangan yang begitu besar dan berat. Amos sekali lagi taat dan rela untuk melakukan perintah Tuhan, meskipun dia tidak tahu bakal apa yang terjadi dengan kehidupannya ke depan. Amos taat dan rela kepada Tuhan untuk melakukan misi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan tidak pernah berpikir berapa gaji yang dia dapatkan ketika dia menghambakan dirinya dengan total kepada Tuhan dan meninggalkan profesi pekerjaannya sebagai peternak domba, dan sekarang dia siap sedia untuk melakukan tugas mulia, yakni mewartakan pesan Tuhan, mewartakan perintah Tuhan kepada umat Tuhan, yakni kerajaan utara dari bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan mengapa Amos bertindak demikian. Saudara, Amos menyadari dengan kesadaran yang sangat penuh bahwa pekerjaan yang sekarang dia harus lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Karena perintah ini berasal daripada Tuhan dan sasarannya adalah umat Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, ini perintah Tuhan. Dan dia kemudian menyadari bahwa setiap perintah Tuhan dan setiap pekerjaan Tuhan, kemudian Amos menempatkan dalam skala prioritas dari semua kenikmatan, dari semua kenyamanan, dari semua pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan oleh Amos dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Namun sekarang dia mengambil satu keputusan bahwa perintah Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah skala prioritas yang harus dia lakukan selama Tuhan berkenan memakai dia menjadi alat Tuhan. Kurang lebih 10 tahun Tuhan kemudian mempercayakan Amos mewartakan firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan dengan sungguh luar biasa. Jika kita perhatikan catatan dari akhir kehidupan Amos, maka tidak ada catatan untuk cacat celah yang dilakukan oleh Amos. Dengan demikian dapat kita menangkap satu kesimpulan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Amos dengan ketaatan dan kerelaannya menjalankan perintah Tuhan, dia lakukan dengan terbaik. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Amos yang melakukan perintah Tuhan dan menempatkan skala prioritas dari segala pekerjaan Amos sebelumnya, maka hari-hari ini kita yang merasakan kenyamanan dalam setiap pekerjaan kita, Anda yang merasakan kenikmatan di dalam setiap pekerjaan Anda, ingat bahwa ada satu hal yang sesungguhnya lebih daripada apa yang membuat kita nyaman selama ini, lebih
penting daripada apa yang menurut kita penting selama ini, yakni tentang ketaatan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Amos mentaati perintah Tuhan. Maka kemudian apapun yang terjadi di zaman kita, bagaimanapun tingkat kesulitan, kesukaran, ketidakpastian di dalam negeri kita, di zaman kita, satu hal yang harus kita pegang, yakni tetap melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kapasitas, sesuai karunia, sesuai talenta, sesuai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, sama seperti pelajaran dari Amos, kita juga harus peka terhadap misi Tuhan. Meskipun di tengah situasi dan kondisi yang tidak kondusif atau tidak nyaman, di mana Tuhan izinkan untuk kita hidup pada hari-hari ini. Dan kita belajar mentaati perintah Tuhan. Kita meminta agar Tuhan memberikan keberanian dan kekuatan untuk kemudian kita keluar dari zona hidup yang nyaman, dari kehidupan kenikmatan yang nyaman, lalu kemudian kita keluar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi perkenan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab salah satu ciri dari orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan adalah selalu taat kepada Tuhan, selalu taat terhadap perintah Tuhan, selalu taat terhadap kehendak Tuhan, dan bukan sebaliknya taat kepada kehendak diri sendiri, taat kepada kenyamanan dan kenikmatan diri sendiri, taat kepada kedagingan hawa nafsu diri sendiri. Nah, inilah yang seharusnya terdapat juga di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Roh Kudus terus berbicara kepada kami agar kami dapat peka terhadap misi Allah dan taat kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, kapasitas kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kami menyadari meskipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang serba sulit, yang serba sukar pada hari-hari ini, namun kami juga percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong dan memampukan kami untuk senantiasa peka terhadap apa yang menjadi misi Allah di dalam kehidupan kami, dan Tuhan juga memampukan kami untuk tetap taat kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan, dan terjadilah seperti yang kami doakan. Terima kasih Bapa. Mohonlah Roh Kudus yang teguhkan firman-Mu serta memeteraikannya agar supaya menjadi berkat dan menjadi rema bagi kami semua. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Terima dan bawalah limpahan anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, menguatkan, memberkati dan menyelamatkan kita mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom.